Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agatha Ayu Amalia, NIM 2022 Di sini saya akan menjelaskan tentang multi-threading peminjaman buku menggunakan TCP dan keamanan SSL. Di sini untuk server.py-nya kita mengimport soket digunakan untuk membuat koneksi server klien. Import threading memungkinkan server menangani beberapa klien secara bersamaan. Import SSL untuk mengenkripsi komunikasi antar server dan klien agar aman. Di sini out data untuk menyimpan username dan password untuk autentikasi pengguna. Books, daftar buku yang tersedia untuk dipinjam. Borrow books, list untuk mencatat buku yang sudah dipinjam. User borrow books, menyimpan buku yang dipinjam oleh masing-masing pengguna. Dev handle client ini untuk menangani komunikasi antara server dan klien. Jika klien berhasil login, maka akan ada info koneksi dari klien. Kemudian ini ada client socket send, ini untuk meminta input dari klien. Client socket address ini menerima inputan dari klien. Memeriksa autentikasi. Ini untuk memeriksa autentikasi apakah data sesuai dengan out data, dan jika sesuai maka akan login berhasil. Lalu ini untuk memeriksa apakah pengguna sudah meminjam buku. Jika pengguna tersebut ternyata sudah meminjam buku, maka ada pesan hanya bisa meminjam satu buku saja. Kemudian, jika belum meminjam, maka akan menampilkan daftar buku yang tersedia. Filter book ini menampilkan buku yang belum dipinjamnya. Nah, jika semua buku sudah dipinjam, maka akan ada pesan semua buku sudah dipinjam. Di sini meminta klien memilih buku dengan memasukkan nomor buku untuk dipinjam atau ketik exit untuk keluar. Ini untuk proses peminjamannya. Dan user borrow books username ini untuk menandai buku yang dipinjam oleh pengguna. Nah, jika sudah pinjam maka akan ada pesan Anda telah meminjam buku tersebut. Dan jika pilihannya tidak valid, maka pilihan tidak valid dan coba lagi. Lalu ini untuk autentikasi jika tidak sesuai dengan data yang di out data ini, maka login akan gagal. Kemudian jika koneksi ditutup maka akan ada pesan koneksi dengan klien ditutup pada server. Ini untuk fungsi memulai servernya. Server CRT dan server key ini digunakan untuk membuat koneksi aman. Soket ini membuat soket server. Server bin ini mengikat server ke alamat 000 dan port 555. Server listen 5 ini, server siap menerima 5 koneksi secara bersamaan. Dan jika server dijalankan dan berhasil, maka ada pesan info server mendengar di port 555. Dan server ASAP ini untuk menerima koneksi dari klien. Threading, setiap klien ditangani dalam thread terpisah agar server dapat menangani banyak klien. Untuk client.py-nya, ini isinya ada import socket dan SSL. Kemudian dev start client, fungsi untuk mengatur komunikasi klien dengan server. Konteks sampai dengan SSL ini membuat konteks SSL untuk komunikasi yang aman. Konteks cek hostname sama dengan false, tidak memeriksa nama host untuk sertifikat. SSL church none untuk pengujian lokal tanpa validasi sertifikat. Klien sama dengan soket tidak soket ini membuat soket untuk protokol IPv4 dan TCP. Secure client sama dengan konteks
membungkus soket dengan SSL untuk komunikasi, secure client connect dengan alamat ini dan port ini. Kemudian server message secure client ini menerima pesan dari server dengan maksimum 1024 byte. Jika tidak ada pesan server menutup koneksi, klien akan keluar dari loop. Ini untuk menampilkan pesan dari server tanpa menambah baris baru. Client message input menerima input dari pengguna sebagai balasan ke server. Server klien mengirim balasan yang dikodekan ke server. Jika pengguna mengetik exit, loop berhenti dan klien menutup koneksi. Secure client close menutup koneksi SSL dengan server. Print terima kasih telah mengunjungi setelah koneksi berakhir. If name sama dengan main ini memastikan fungsi start client hanya dijalankan jika script eksekusi langsung. Nah, kita mulai eksekusinya dengan mengaktifkan server lebih dahulu. Di sini ada pesan server mendengar di port 555. Lalu kita coba siswa 1. Password berhasil. Kita bisa memasukkan buku mana yang ingin dipinjam, misalnya Masakan Nusantara nomor 2. Anda telah meminjam buku Masakan Nusantara dan hanya dapat bisa meminjam buku satu saja. Lalu kita coba lagi untuk meminjam, apakah bisa? Nah, ini kita tidak bisa meminjam buku lagi. Nah, kita coba login dengan akun yang lain. Kita coba salahkan passwordnya ya. Ini gagal karena salah. Kita coba lagi. Berhasil. Lalu jika kita tidak ingin meminjam, bisa mengetikkan exit. Lalu kita coba lagi. Kita coba memilih angka nomor 4 apakah bisa. Jadi pilihan tidak valid, kita bisa coba lagi. Lalu kita pilih nomor 1. Nah, pada servernya akan ada info seperti ini. Ini ada autentikasi gagal tadi pada siswa 2 ya. Terus siswa 2 berhasil login, siswa 3 berhasil login, koneksi dengan ini ditutup. Ini membuktikan bahwa multithreadingnya berhasil. Sekian dari saya. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.